mengungkap makna hikayat Panji Semirang. Materi ini akan disampaikan oleh Jung Alewo Pramengkawi dengan NIM B0223-044 dan Lutfia Ramadhani dengan NIM B0223-048. Apa sih yang mau dibahas tentang hikayat Panji Semirang? Yang pertama ada sinopsis, yang kedua asal-usul cerita, yang ketiga unsur intrinsik dan ekstrinsik, dan yang terakhir ada nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat Panji Semirang. Sinopsis hikayat Panji Semirang. Raja Daha mempunyai 3 orang istri dan 2 orang putri kekasih yang bernama Chandra Kirana, yang kemudian dalam pengembaraannya jadi Kelana Panji Semirang. Lahir dari permaisuri pertama, Mahadewi istri yang kedua tidak berputra. Paduka Liku istri termuda dan yang paling dikasihi oleh Sang Katong karena cantik dan mudanya, mempunyai putri bernama Galuh Ajeng. Diceritakan Paduka Liku itu meskipun cantik rupawan, tetapi perangainya jahat, dan perangai jahat ini menurun juga kepada putrinya Galuh Ajeng. Karena perangai yang jahat inilah, Paduka Liku tak segan-segan untuk meracun permaisuri pertama atau istri yang tua dengan harapan ia akan jadi penggantinya kelak. Inilah pangkal cedera yang memanjangkan lelakon permaisuri Raja Daha mangkat karena termakan racun. Putri Galuh Chandra Kirana merasa tersisih, bahkan terusir dan pergi meninggalkan negeri, mengembara dengan beberapa pengiring termasuk Mahadewi yang menaruh kasih dan sayang kepada Chandra Kirana yang sudah piatu itu. Dan sang raja yang lemah pembawaannya tidak berdaya menghadapi Rekadaya sang selir yang serakah itu. Dalam pada itu, sebenarnya Chandra Kirana telah diperlunakan dengan putra Raja Kuripan yang dalam hubungan keluarga masih pak tua dari Chandra Kirana. Ketika putra Kuripan datang akan membawa uang jujur, ternyata Chandra Kirana sudah tak ada di Keraton Daha. Putra Karipan bernama Raden Inu Kertapati terpaksa menerima Galuh Ajeng sebagai ganti. Tapi Galuh Ajeng bukan saja tabiatnya kasar, melainkan juga tidak patut jadi pasangan putra Kuripan yang mempunyai perangai halus dan tindak tanduk serba baik. Maka pergilah Raden Inu meninggalkan Daha dengan maksud mencari kekasih yang hilang, Chandra Kirana. Kelak kedua teruna-teruni ini bertemu di negeri Gagelang dalam keadaan sama-sama menyamar. Kirana jadi Panji Semirang dan Raden Inu jadi putra Raja Lalana. Berbahagialah kelak kedua putra raja yang baik-baik perangainya ini. Inu dan Kirana kembali ke Karipan dan diangkat menjadi raja pengganti ayahnya yang sudah tak kuat lagi untuk memangku Kaprabon. Dikisahkan juga kehidupan terakhir dari para pelaku lainnya, terutama yang memegang peranan sebagai manusia-manusia yang berakhlak buruk dan jahat. Paduka Liku menderita sakit batin akibat kehendak dan cita-cita yang dilahirkannya dengan melalui jalan-jalan yang berliku, jahat dan serong, akhirnya menghebat diri sendiri. Ia meninggal karena merana menderita tekanan batin. Galuh Ajeng dalam versi baru olahan es tidak ditampilkan lagi, tapi dalam versi lama diceritakan akhirnya berbahagia juga, dapat pasangan putra Raja Gagelang, saudara sepupunya, yang juga mempunyai perangai yang sama, kasar dan ceroboh. Pelaku-pelaku, pembantu, panakawan-panakawan yang setia, orang-orang yang ikut mempertahankan kebenaran akhirnya berbahagia juga. Misalnya, Ken Sangit dan pengiring-pengiring lainnya yang setia
setia kepada Candrakirana. Dan yang ikut dalam perkara-perkara kejahatan Menteri Negara Daha karena sekongkol dengan Padukaliku menamatkan riwayatnya dengan disambar petir. Sumber buku Aneka Pustaka. Yang selanjutnya ini kita akan membahas asal-usul Hikayat Panji Semirang. Asal-usul Hikayat Panji Semirang masih menjadi misteri yang menarik. Meskipun naskah aslinya belum ditemukan, dipercaya kisah ini berasal dari Jawa Timur pada abad ke-14. Cerita ini diwariskan turun-temurun melalui tradisi lisan, kemudian ditulis ulang dalam berbagai bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Bali, dan Melayu. Para ahli memunculkan beberapa teori mengenai asal-usulnya. Teori pertama, cerita ini terlahir dari Jawa dan terinspirasi dari kisah nyata Pangeran Kediri bersama Panji Inu Kertapati. Teori kedua, cerita ini dipengaruhi kuat oleh budaya Hindu, terlihat dari penggunaan nama tokoh dan dewa-dewi. Teori lainnya menyebutkan Hikayat Panji Semirang merupakan hasil alkulturasi budaya Jawa, Hindu, dan mungkin unsur lain dari Nusantara. Beberapa bukti menguatkan teori asal-usul Jawa. Pertama, latar belakang cerita banyak mengambil tempat di kerajaan Jawa Timur seperti Kediri dan Daha. Kedua, beberapa versi naskah menggunakan bahasa Jawa kuno. Terakhir, cerita ini menampilkan detail budaya dan tradisi khas Jawa. Meski begitu, jejak pengaruh Hindu juga tak bisa dikesampingkan. Nama tokoh seperti Panji, Candrakirana, dan Dewi Ratih berasal dari bahasa Sanskerta. Unsur cerita Hindu pun hadir lewat penggunaan mantra dan ritual keagamaan. Tak hanya itu, nilai-nilai moral yang diangkat dalam cerita selaras dengan ajaran agama Hindu. Jadi, asal-usul Hikayat Panji Semirang masih menjadi perdebatan. Namun, bukti-bukti yang ada mengarah pada Jawa sebagai tempat lahirnya cerita ini dengan pengaruh Hindu yang kental. Hikayat Panji Semirang menjadi warisan budaya berharga yang merefleksikan kekayaan budaya Nusantara. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur intrinsik yang terkandung dalam cerita Hikayat Panji Semirang. Tema yaitu kerajaan dan kedengkian yang berbuah buruk. Alurnya yaitu alur maju. Latarnya bertempat di Kerajaan Daha, Negeri Gagelang, dan Kerajaan Kaprabon. Waktu yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Suasana sedih namun berakhir dengan kebahagiaan. Kemudian sudut pandang dari cerita ini yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Penokohannya yaitu Galuh Ajeng yang berwatak jahat dan kasar, Candrakirana yang baik hati dan lemah lembut, Mahadewi yang baik dan penyayang, Raden Inu yang baik hati, halus dan setia. Yang terakhir yaitu Padukalinu yang berwatak jahat, serakah, dan licik. Unsur ekstrinsik yang terdapat dalam cerita ini adalah nilai moral, yaitu perbuatan buruk akan selalu berakhir dengan hasil yang setimpal alias menyedihkan, sedangkan perbuatan baik akan berakhir dengan kebahagiaan. Dan nilai agama, jodoh adalah cerminan diri sendiri, terbukti dari Candrakirana yang bersanding dengan Raden Inu yang baik hati, sedangkan Galuh Ajeng yang berjodoh dengan putra Raja Gagelang yang juga kasar dan ceroboh.
sosial, kesetiaan para pengiring untuk selalu berada di samping dan membantu Galuh Chandra Kirana, dan nilai budaya perjodohan yang masih berlaku terlihat dari kisah asmara Raden Inu Kertapati dan Chandra Kirana yang berawal dari perjodohan. Amanat dari Hikayat Panji Semirang adalah janganlah menjadi orang yang pendendam dan iri hati. Milikilah hati yang baik, lemah lembut, dan bertingkah laku santun. Yang terakhir, jangan merebut hak orang lain ya. Yang dapat disimpulkan dari cerita ini adalah Hikayat Panji Semirang merupakan salah satu karya sastra klasik yang kaya akan nilai-nilai luhur dan mencerminkan budaya masyarakat pada masa itu. Secara intrinsik, Hikayat Panji Semirang memiliki alur cerita yang menarik dengan tokoh-tokoh yang mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan, kesetiaan, dan perjuangan yang masih relevan hingga kini. Latar cerita yang menggambarkan kehidupan istana dan rakyat jelata turut memperkaya nuansa budaya Jawa. Penggunaan sudut pandang akan memberikan daya pikat tersendiri bagi pembaca untuk merasakan emosi para tokoh. Dari sisi ekstrinsik dapat dilihat bahwa terciptanya karya ini dipengaruhi oleh kondisi sosial maupun budaya masyarakat Jawa pada masa itu, termasuk kepercayaan dan pandangan hidup mereka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.